teman, selamat siang. Ini record-nya siang ya. Jadi kita sekarang akan, eee, mempresentasikan, tugas kami yang berjudul Dinamika Dengan Persatuan dan Kesatuan tema Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa. Oh, sebelum oke, kita presentasi, kami mau perkenalan anggota dulu. Yang pertama ada saya, nama saya Rizky Alindra Prisudanto, absen 14 dari kelas, 12 IPS 2, dan ada teman saya. dan saya Anggita Mutakin, nomor absen 5, kelas 12 IPS 2. Oke. Jadi saya Hizkia dan Anggita akan mempresentasikan dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Untuk teman-teman audiensnya ada Kak Zahira Aulia dan Kak Tasya Putri yang menjadi, kelompok yang kami undang untuk presentasi kali ini. Oke, mari kita mulai. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Ayo Kakak Anggit. Oke, yang pertama kali ini ada masa revolusi kemerdekaan. Nah, di periode ini dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Pada masa revolusi kemerdekaan, bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Meskipun belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, Undang-Undang Dasar 1945 telah digunakan sebagai pegangan dalam masa ini. Jadi, setelah Pak Soekarno ini memproklamasikan kemerdekaan ini sudah masuk ke masa revolusi kemerdekaan ya, teman-teman. Oke, gitu aja. Selanjutnya Oke. next. Selanjutnya, ada masa revolusi Indonesia Serikat yang berlangsung dari 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, sekitar 1 tahun ya. Pada saat masa ini Indonesia berubah menjadi negara serikat atau federasi yang memiliki 15 negara bagian yang, kalau kalian tahu kayak negara, apa ya, kayak pulau-pulau kita itu dibuat negara-negara sendiri, kayak ada negara Indonesia Timur, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan. Nah, itu Indonesia jadi kayak gitu waktu itu, di tahun ini. Yang, eee, presidennya yaitu Insinyur Soekarno dan wakilnya bukan wakil ya ini ya, Muhammad Hatta sebagai perdana menteri. Dan sistem pemerintahannya adalah demokrasi parlementer, kabinet semu, dan Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun ini digunakan sebagai pegangan di masa ini, seperti itu. Jadi intinya, di masa ini itu Belanda, apa namanya, mengambil alih ingin mengambil alih Indonesia, tetapi kan udah dibilangin merdeka toh waktu itu 1945, mereka disuruh rundingan akhirnya sama negara-negara yang gede-gede, Belanda sama Indonesia suruh rundingan. Ternyata ya jadinya kayak gini, Indonesia jadi negara Republik Indonesia Serikat gitu. Jadi ada negara-negara sendiri, Jawa. Jadi bukan provinsi dulu namanya, kayak kenegaraan bilangnya, gitu. Selanjutnya ada Oke, selanjutnya ini ada masa demokrasi liberal. Oke, masa demokrasi liberal ini dinamika persatuan dan kesatuan. Yang ketiga dimulai peralihan masa demokrasi liberal pada 17 Agustus 1959 dan berakhir pada 5 Juli 1959. Nah, pada masa ini bentuk negara Indonesia itu masih kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara itu hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Jadi
pada masa ini bangsa Indonesia sudah memulai jadi negara demokrasi. Rakyat Indonesia sudah bisa menyuarakan aspirasi-aspirasinya ini dengan cara bebas ya teman-teman. Oke, selanjutnya Mas Yustia. Selanjutnya. Oke, salah. Oke, selanjutnya ada masa Orde Lama. Ya, Orde Lama sangat ini ya. Orde Lama ini dimulai setelah Orde yang tadi, yaitu masa ini dimulai pada tanggal 5 Juli 1959 dan berakhir pada tanggal 12 Maret 1966, sekitar 7 tahun. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar masih digunakan sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, dan Presiden masih menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan pada masa ini, Presiden Soekarno mencetuskan demokrasi terpimpin, dan konsep demokrasi ini dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan dan perwakilan seperti sila keempat ya. Nah, di masa ini ya teman-teman, Soekarno ini kayak Soeharto lah istilahnya, memimpin penuh Indonesia gitu loh. Banyak yang dibuat pada tahun ini gitu, ada bendungan Jatiluhur, pabrik baja Krakatau. Jadi Soekarno waktu era ini tuh sangat produktif kawan-kawan. Banyak yang dibangun karena setelah penjajahan banyak yang dibangun, tapi ya gitu, banyak sekali pemberontakan dalam masa ini. Contohnya, nggak banyak sih tapi besar. Yang pertama itu ada, pemberontakan Andi Aziz, kalau kalian tahu. Pemberontakan Andi Aziz dan pemberontakan, PRRI. Ada pemberontakan Kahar Muzakar juga, dan lain-lainnya. Jadi, di periode ini sebenarnya meskipun Soekarno masih memimpin, sebenarnya nggak baik-baik juga, gitu. Karena ada usaha dari orang-orang luar 7 kali untuk membunuh si Soekarno ini. 7 kali loh bayangkan. Jadi ya sebenarnya ini masih masa-masa yang suram juga. Oke, selanjutnya ada masa Orde Baru. Oke, pada masa Orde Baru ini dimulai pada tahun 11 Maret 1969 sampai 21 Mei 1998. Nah, ini masa Orde Baru ini adalah peralihan kepemimpinan dari masa Soekarno ke Pak Presiden yang kedua, Pak Soeharto. Naiknya Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden negara Indonesia pada masa ini, Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Akan tetapi pada masa ini tercatat ada beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini ada kata pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Tapi di masa akhir jabatan Pak Soeharto ini banyak ya terjadi kayak krisis ekonomi, krisis moneter gitu. Jadi tahun 98 ini terjadi kerusuhan yang menyebabkan lengsernya Pak Soeharto juga sih. Jadi masa Orde Baru ini juga masa-masa yang bisa dibilang masa down-nya Indonesia lah. Oke, selanjutnya Mas Yustia, masa Oke, reformasi. masa reformasi. Selanjutnya ada masa reformasi ya kawan-kawan. Tadi kan ada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini ya seperti yang dikatakan Mas Anggita, banyak sekali konflik. Meskipun udah ganti presiden pun malah tambah konflik ya. Dan itu lama banget ini, dari 1966 sampai 1998. Ya pasti udah pada tahu ya, karena apa ya. Dan akhirnya setelah itu ada yang namanya masa reformasi yang di presentasi kali ini atau di materi kali ini adalah materi terakhir, yaitu masa reformasi hingga sekarang sih yang disebut masa reformasi. Dimulai dari 21 Mei 1998 sampai saat ini diperlakukan sistem pemerintahan yang demokratis,
dan, ada amandemen dari Undang-Undang 1945. Dan di amandemen itu mengubah peran presiden dan DPR, serta mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jadi, di sini itu udah mulai diperbaiki ya, apa, kayak undang-undangnya atau peraturannya juga udah mulai diperbaiki. Bisa dilihat nih ada foto-foto presiden-presiden kita yang sangat keren-keren ya, keren banget ini presidennya. Dan ini di atas adalah peristiwa, apa namanya, kudeta ya, yang waktu itu ada juga 4 mahasiswa yang tewas di peristiwa ini, peristiwa penurunan jabatan waktu itu, pelengseran. Dan ya, masa ini adalah masa kita saat ini yang, harusnya ya lebih baik karena kita udah merasakan, berbagai macam, penderitaan di masa lalu dan kita harusnya bisa belajar di masa ini. Dan menurut saya masa ini harusnya bisa dimaksimalkan karena udah banyak, sekali inovasi dari berbagai macam kalangan, nggak cuman pemerintahan aja. Kalau masa-masa yang lain pemerintahan memegang penuh atas kendali, bahkan negara lain memegang kendali atas negara kita. Tapi kalau di masa ini udah, kita bisa, apa namanya, mengeksplorasi banyak hal, karena kita tahu di masa 1998 banyak sekali, apa namanya, krisis ya, ada krisis moneter, krisis pemerintahan juga, akhirnya ya anjlok juga pada saat itu. Tapi sekarang kita udah bisa balik dan jadi negara yang lebih baik. Oke. Oke, untuk presentasinya sekian aja. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini nggak ada Q&A-nya, cuman kita bertanya aja. Apakah Ada, ada yang mau ditanyakan? Kakak ada. Tasya? Apa? Menurut kalian, apakah ada peluang Ya, bagi Indonesia untuk mengubah bentuk pemerintahannya lagi dan mengubah susunan bangsanya seperti di Republik Indonesia Serikat? oke. Mau jawab Mas Anggit atau kita kembali ke Republik Silakan, Indonesia silakan, Serikat ya? silakan Sebentar, dulu. sebentar. Nah, Yes. dari pendapat saya, Republik Indonesia Serikat ini kan, terjadi karena ada tekanan dari Belanda itu waktu itu. Jadi Belanda waktu itu ingin mengambil alih bangsa Indonesia, tapi nggak semudah itu karena Indonesia udah merdeka gitu loh hitungannya. Jadi, harus ada rapat. Kalau dulu kan tinggal jajah-jajah aja karena Indonesia bukan siapa-siapa. Tapi karena ini Indonesia udah merdeka, mereka nggak segampang itu, akhirnya mereka rapat dulu, terbentuklah ini Republik Indonesia Serikat dengan berbagai macam nama daerahnya, oke. Ada ya Kalimantan Barat, Kalimantan Timur ini aja masih kenegaraan bilangnya, bukan provinsi. Sumatera Timur, Sumatera Selatan, itu masih dibilang kayak, negara bagian dari Republik Indonesia Serikat ini. Jadi menurut saya sih nggak bisa, kalau sekarang ya, karena Indonesia udah berdiri sendiri, negaranya udah berdiri sendiri, dan, eee, kalau mau jadi kayak gitu lagi emang harus ada konflik besar sih, dari berbagai daerah ingin memisahkan dirinya dari Indonesia, baru mungkin bisa terbentuk negara-negara sendiri gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi atau Mas Anggit mau menambahkan? Atau ada pertanyaan lagi? Cukup. Mungkin sudah jelas jawaban dari Isya. Eee, kalau kurang boleh ditanyakan aja. Sudah jelas. Oke, baik. Kalau kayak gitu, apakah ada yang dipertanyakan lagi? Sudah jelas. Oke, aman ya? Sebentar, Aman. kita ganti dulu slide-nya ya. Nah, oke terima kasih untuk, ketersediaan Kakak siapa ini, Kakak Zahira dan Kakak Tasya atas ketersediaannya menghadiri presentasi kami. Meskipun agak sulit ya ternyata, cuman
terima kasih menyediakan waktunya dan Kakak Anggit juga. Semoga, ngerti aja. Semoga ngerti dan kami mengucapkan terima kasih. Tolong ditambahkan Kakak Anggit. Ya, makasih teman-teman udah minat bergabung dengan presentasi kami. Oke, sekian ya, presentasi kami tutup. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya kita kedatangan nih tamu dari teman kita yang bernama Kak Dita dan Kak Maila. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita akan melanjutkan presentasi dengan tema dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Oke, yang pertama ada masa slide pertama. Oke, slide pertama ada masa revolusi kemerdekaan. Ya, di masa revolusi kemerdekaan ini jadi revolusi kemerdekaan ya dimulai sejak proklamasi Soekarno itu sudah masuk ke masa revolusi kemerdekaan. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Nah, pada masa revolusi ini kemerdekaan bentuk negara Indonesia bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Meskipun belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, Undang-Undang Dasar 1945 telah digunakan sebagai pegangan dalam masa ini. Di masa ini juga Indonesia masih namanya negara-negara yang baru lahir lah. Jadi Indonesia masih belum punya mata uang sendiri, masih harus meminjam dana dari luar juga untuk membangun negara Indonesia lah. Oke, selanjutnya masa Republik Indonesia Serikat untuk yang dijelaskan Mas Hustia. Oke, sebentar ya. Oke, selanjutnya ada sebentar. Nah, masa revolusi Indonesia Serikat. Ada? Oke. Setelah tadi yang dijelaskan Mas Anggit, Indonesia akhirnya berpindah ke masa selanjutnya yaitu masa revolusi Indonesia Serikat. Di masa ini cuma berlangsung 7 tahun ya, dari 27 Desember 1949, 7 tahun. 1 tahun sampai 17 Agustus 1950. 7 tahun itu yang nanti ya. Di masa ini Indonesia itu berubah menjadi negara federasi dengan 15 negara bagian yang waktu itu presidennya masih sama Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai perdana menterinya. Dan sistem pemerintahannya adalah demokrasi parlementer, kabinet semu. Nah, untuk dari masa ini, kalau kalian misalnya tahu negara-negara yang federasi gitu ya, negara apa, negara apa, jadi sebuah organisasi gitu. Nah, dulu Indonesia pernah kayak gitu, tapi dari negara-negaranya itu negeri sendiri. Contohnya itu kayak negara Jawa Timur. Dulu aja ada namanya negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur. Itu sebagai negara bagian dari Republik Indonesia Serikat. Jadi awalnya terbentuk RIS atau Republik Indonesia Serikat ini hanya rapat antara Indonesia dan Belanda. Waktu itu kan Indonesia sudah merdeka. Habis itu di Belanda itu masih ingin ngambil Indonesia gitu. Tapi karena udah merdeka kan mereka nggak semena-mena ambil aja. Mereka harus rapat. Akhirnya lebih lagi Republik Indonesia Serikat. Dan ya gitu Indonesia masih terpecah belah gitu. Oke, selanjutnya ada masa demokrasi liberal. Silakan.
Oke, yang selanjutnya ada masa demokrasi liberal. Nah, jadi Indonesia ini mengalami peralihan lagi dari masa Indonesia Serikat menjadi masa pemerintahan demokrasi liberal. Untuk jangka waktu masa demokrasi liberal ini sekitar 10 tahun ya teman-teman. Dari 17 Agustus 1949 dan berakhir pada 5 Juli 1949. Di masa ini tuh bentuk negara Indonesia adalah kesatuan yang kekuasaannya ini dipegang oleh pemerintah pusat. Jadi pemerintahan tertinggi ini dipegang oleh presiden ya teman-teman. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ini dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Sistem pemerintahan parlementer juga diterapkan dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara itu hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia. Oke, langsung lanjut ke masa Orde Lama yang akan dijelaskan Mas Justia. Oke, selanjutnya ada masa Orde Lama. Masa Orde Lama itu masih sama, yaitu Soekarno juga presidennya, yang berlangsung selama sekitar berapa ini? Lama ya, dari 1959 sampai 1966, sekitar 7 tahun, ya itu yang tadi salah, 7 tahun, ternyata Orde Lama. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 masih digunakan sebagai dasar dari peraturan negara sesuai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dan seperti yang kita tahu kan di masa Orde Lama, presidennya adalah Soekarno yang mencetuskan demokrasi terpimpin yang dipimpin oleh kejaksaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Oke, jadi ini dari masa ini adalah sebenarnya kalau kalian tahu masanya Soeharto, itu versi lebih singkatnya lah ini. Gitu. Jadi masanya si Soekarno ini juga juga agak suram juga karena banyak konflik yang terjadi di masa ini. Yang pertama yaitu pemberontakan anti Aziz, kalau kalian tahu. Pemberontakan anti Aziz, terus pembangunan juga banyak, ada pembangunan pabrik Krakatau, bendungan juga, Jatiluhur, dan yang paling yang bikin saya kaget itu adalah percobaan pembunuhan presiden. Jadi dulu Soekarno itu dicoba dibunuh oleh orang-orang selama 7 kali, tapi nggak berhasil juga. Jadi ya masih hidup dan meneruskan jabatannya. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Bapak Andi. Oke, selanjutnya ini masa Orde Baru, ini peralihan masa kepemimpinan Soekarno ke kepemimpinan Soeharto. Nah, jadi Orde Baru ini dimulai pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Dengan naiknya Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Negara Indonesia, pada masa ini menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Akan tetapi pada masa ini tercatat beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini dikatakan pada masa ini Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin ini pada kepemimpinan Soeharto ini terlalu ketat sampai rakyat Indonesia ini merasa terlalu dipegang lah sama kepemimpinan Soeharto ini. Nah, ini ada juga bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Faktanya di kepemimpinan Soeharto ini terjadi krisis ekonomi dan krisis moneter yang menyebabkan keuangan negara ini inflasi setinggi-tingginya ya teman-teman.
yang jadi juga banyak kerusuhan yang terjadi di masa kepemimpinan Soeharto yang menyebabkan lengsernya kepemimpinan Soeharto dan beralih ke masa reformasi yang akan dijelaskan Mas Sia. Oke, di materi kali ini bab terakhir yaitu masa reformasi. Oke, seperti yang kalian tahu ya, masa reformasi ini adalah masa dimulainya dari peralihan dari Orde Baru ke masa sekarang sampai masa saat ini, dinamakan masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dari mulai 21 Mei 1998 hingga sekarang. Ya, sekarang masih disebut masa reformasi dan banyak perubahan yang terjadi di masa reformasi ini. Mulai dari amandemen Undang-Undang Dasar, terus perubahan sistem ketatanegaraan, struktur-struktur pemerintahan, dan bagaimana cara kerja presiden itu sendiri biar nggak kayak masa-masa sebelumnya. Seperti yang kita tahu ya, masa-masa sebelumnya, masa Orde Lama, di mana Soekarno juga nggak nggak terlalu baik juga sebenarnya, juga sama-sama ya nggak sebaik nggak apa presiden yang paling baik tuh nggak, apalagi Soeharto gitu ya. Soeharto kalau kita tahu juga sangat berkuasa, mirip-mirip apa monarki banget, cuman masih presidensial. Di masa ini eh, kita bisa melihat wajah-wajah presiden-presiden kita yang sudah memimpin kita dari presiden pertama, presiden ketiga, keempat, kelima, keenam, dan presiden ketujuh gitu nantinya. Dan di masa ini adalah masa yang disebut sebagai masa pembaharuan lah. Karena dari masa-masa sebelumnya yang banyak krisis dan konflik di mana-mana yang melibatkan eh, korban jiwa sehingga banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semoga di masa ini menjadi lebih baik aja. Itulah tujuan dari masa reformasi, teman-teman. Oke, Aku mau nambahin eh masa reformasi. boleh. Apa yang mau ditambahkan? Jadi Boleh. di masa reformasi ini juga ada peraturan baru yang disahkan. Jadi setiap presiden ini dibatasi untuk jabatannya menjadi 5 tahun dan bisa dibatasi juga sampai 2 periode aja nih. Terus di masanya SBY ini mulai presiden ini dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi tidak dipilih oleh MPR itu. Jadi langsung dari rakyat jadi negara demokrasi. Itu aja sih. Betul. Ya, seperti itu masa reformasi. Ya, seperti sekarang ini habis pemilu juga ya. Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Untuk Saudara Dita dan Saudara Maila, apakah ada yang ditanyakan untuk presentasi kami kali ini? Monggo Aku mau bertanya kalau tanya, ingin bertanya. aku Oke, mau tanya, tadi di masa Orde Baru itu kan banyak sekali penyimpangan, ya kan? ya, Nah ini tentu aja di masa Orde Baru ini pasti banyak banget hal-hal buruknya, tapi ada kelebihannya juga kan? Kalau boleh tahu bisa disebutkan kelebihan-kelebihan apa yang terjadi pada masa Orde Baru? Terima oke. kasih. Kelebihan dari masa Orde Baru. Apakah Mas Anggit mau menambahkan? Mas Anggit? Menurut saya ya, Ya, yang setahu saya ini, untuk masa Orde Baru, kelebihannya sih karena saya nggak hidup di situ, yang saya baca-baca itu yang pertama ya, masyarakatnya lebih tertata meskipun kayak kebebasan berpendapat rendah gitu. Jadi masyarakatnya lebih tertata karena disiplin gitu loh, karena diatur oleh peraturan dan diatur oleh pemerintahan yang benar-benar absolut pada saat itu.
lama juga kan Soeharto juga pada saat itu. Jadi lebih teratur, tapi kebebasan berpendapat dari masyarakat sendiri itu rendah, gitu. Tapi teratur gitu masyarakatnya, nggak semena-mena, apa namanya, dalam berbuat, nggak ya kalau ada yang semena-mena kan kalian tahu sendiri ya bakal diapain ya. Jadi ya gitu, eee, ya gitu deh kayaknya. Mas Anggit menambahkan, apakah mau menambahkan Mas Anggit? Oke, di masa Orde Baru ini juga kan tadi ada pertumbuhan perekonomian. Nah, ini di masanya Soeharto ini juga ada suatu masa ini pada tahun berapa gitu, itu juga, eee, nilai mata uang rupiah ini juga lagi tinggi-tingginya. Setelah itu juga pada mau peralihan ke masa reformasi, ini, nilai uang rupiah ini langsung turun drastis gitu. Jadi ada suatu masa itu nilai mata uang rupiah ini lagi tinggi-tingginya sampai, kurs, dolar ini mencapai 6.000 kalau nggak salah, Rp6.000, $1 itu Rp6.000, gitu sih. Oke, dan di masa Oke, ini juga terima kasih. oke, Belum dah. mau nambahin dikit lah ya, di, era ini juga ya emang, apa namanya, pertumbuhan ekonomi naik karena Soeharto ini sebenarnya ya Soeharto ini presidennya ini pinter pinter, cuman cara dia mendidik masyarakatnya ini agak salah, agak keliru gitu. Tapi dia ini pinter karena selain bisa menumbuhkan ekonomi, banyak sekali pembangunan yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Ya banyak sih. Dia juga berhasil menumpas banyak pemberontakan di Indonesia, seperti itu pada zaman itu. Oke, eee, Terima apa kasih. ada pertanyaan lain? Nih, Aku bersama-sama. mau tanya, Mhm, betul. kan awalnya pemerintahan itu presidensial, lalu berganti ke pemerintahan parlementer. Nah, dari bergantinya pemerintahan ini Ya, apa sih dampaknya kalau boleh dijabarkan? oke. Sebentar ya, Oke, pemerintahan parlementer. Oke, permintaan. Pemerintahan parlementer itu kan, apa namanya, pemerintahan yang ada perdana menterinya gitu ya. Jadi nggak murni presidensial yang mimpin paling tinggi. Oke. Ya mungkin, apa tadi pertanyaannya, dampak atau bagaimana? ya dampaknya dari pergantian pemerintahan ini Hmm, dampak ini pergantian sebentar sebentar. memberikan Set dampak apa? oke ya, pemerintahannya berganti sekitar di masa demokrasi liberal. Dampaknya yang pasti, nggak ada, apa namanya, presiden berkuasa penuh atas negaranya sendiri. Jadi perdana menteri kan dulunya bisa melengsarkan presiden kalau dia semena-mena gitu ya. Tapi pada masa itu presidensial sangat-sangat sangat-sangat overpower. Jadi memang kayak benar-benar berdiri sendiri presidensial itu. Jadi dia bisa merintah siapa aja, ngelakuin apa aja, yang ya nggak bisa dilengsarkan oleh siapapun ya kalau rakyatnya yang lengserin baru mungkin. Jadi sistem pemerintahan ini juga lebih tertata lah kalau peralihan dari presidensial ke apa itu, ini loh, apa, Balik balik. Parlemen ke Elementer, presidensial. oh ya parlementer ya, parlementer. Presidensial ke Jadi parlementer. kalau parlementer kan lebih tertata aja, kalau presidensial ini, ada dampak negatifnya, ada kalau ada miskomunikasi, dari presidennya atau perdana menterinya, ini juga, menjadi pemecah belah lah. Jadi, peralihan ke sistem parlementer ini juga menimbulkan dampak baik juga, gitu.
Oke. Jadi ya ada plus minusnya lah ya setiap masa dan setiap pemerintahan juga. Seperti itu, Kak Dita. Oke, terima Apakah kasih. ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah cukup. Sudah Oke. Ya, mohon maaf ya, agak nge-lag karena ini hujan ya. Tapi nggak kedengeran kan ya gak teman-teman. apa-apa. Kayaknya efek Sidoarjo Oke. Mojokerto jadi nge-lag. Oke, terima kasih atas ketersediaannya mengikuti sesi apa namanya ya, luring ini, presentasi kami. Terima kasih telah mendengarkan dengan seksama meskipun ada beberapa kendala. Terima kasih untuk Kakak Dita dan Kakak Maila, kami ucapkan terima kasih. Dan sekian presentasi kami untuk dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Sekian dan terima kasih. Thank you. Terima kasih atas kedatangannya, Kakak Joy dan Kakak Amel. Asik. Kami dari salah satu kelompok mau mempresentasikan materi kami di tugas PPKN kali ini, yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Untuk materi yang pertama, boleh dijelaskan oleh Mas Anggit. Oke, untuk yang pertama ini kan ada masa slide. Oke, yang pertama ini masa revolusi kemerdekaan. Nah, ini kan masa revolusi kemerdekaan ini dimulai pada saat setelah Bapak Soekarno ini memproklamasikan kemerdekaan ya teman-teman. Nah, periode ini nih dimulai sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Agustus 1945. Tanggal 27 Desember 1949 maksudnya. Pada masa revolusi kemerdekaan ini bentuk negara ini masih bukan lagi negara jajahan, melainkan negara kesatuan berbentuk republik yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara. Meskipun belum dilaksanakan secara murni dan konsekuen, Undang-Undang Dasar 1945 telah digunakan sebagai pegangan dalam masa ini. Jadi di masa revolusi kemerdekaan ini masih menggunakan sistem pemerintahan secara presidensial ya teman-teman. Jadi ada presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Oke, selanjutnya masa Republik Indonesia Serikat akan dijelaskan Mas Hizkia. Oke, selanjutnya udah kelihatan ya slide-nya? Udah belum? Oke, selanjutnya ada masa revolusi Indonesia Serikat. Setelah masa kita keluar dari jajahan tadi, ada masa sebelum revolusi ini, akhirnya ada terbentuknya masa revolusi Indonesia Serikat yang ditandai dengan Indonesia itu namanya Republik Indonesia Serikat atau disingkat sebagai RIS yang berlangsung tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Indonesia waktu itu berubah menjadi negara serikat atau negara federasi dengan memiliki 15 negara bagian dengan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai perdana menteri, bukan sebagai wakil. Sistem pemerintahan waktu itu demokrasi parlementer dan konstitusi adalah salah satu pemegang apa ya namanya pengatur peraturan tertinggi lah waktu itu. Jadi di masa ini itu sebenarnya kita ini udah apa namanya udah merdeka teman-teman. Cuman Belanda itu masih ngotot aja gitu loh. Karena waktu itu apa namanya ya itu ya kayak wakil dari sebuah perdana menteri di luar negeri itu orang Belanda dan orang Belanda ini pengen mempertimbangkan kemerdekaan Indonesia gitu.
Akhirnya ada sebuah rapat meja bundar atau rapat apa gitu kalau nggak salah, itu yang membuat Indonesia menjadi negara serikat. Sehingga di Indonesia itu tercipta ada banyak negara bagian gitu. Yang kita kenal sekarang mungkin kayak provinsi. Dulu Jawa Timur itu negara, teman-teman. Negara Jawa Timur, terus negara Sumatera gitu-gitu. Terus ada negara bagiannya, negara Kalimantan, yang kita sekarang pulau ataupun provinsi. Jadi ya berbentuk federasi bukan negara utuh gitu. Selanjutnya ada demokrasi liberal, bisa dijelaskan Kakak? Oke, selanjutnya masa demokrasi liberal. Nah, di masa demokrasi liberal ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1949 dan berakhir 5 Juli 1959. Nah, pada masa ini bentuk negara Indonesia ini adalah kesatuan yang kekuasaannya ini dipegang oleh pemerintah pusat. Nah, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan asas desentralisasi. Ini maksudnya kayak pemerintah pusat ini yang punya wewenang penuh atas daerah-daerah gitu ya. Jadi daerah ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat untuk bisa menjalankan pemerintahan di daerahnya. Nah, sistem pemerintahan ini masih menggunakan sistem parlementer yang diterapkan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Sementara itu, hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada masa Orde Lama yang akan dijelaskan lagi oleh Mas Rizka. Oke. Selanjutnya ada masa Orde Lama. Mirip-mirip seperti masa-masa sebelumnya, Soekarno masih menjadi pusat dari presiden, masih menggunakan parlementer juga. Masa ini berlangsung dari 5 Juli 1959 hingga 11 Maret 1966, sekitar 7 tahun masa Orde Lama ini. Dan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kunci dari peraturan-peraturan yang ada gitu. Dan presiden tetap menjadi kepala negara dan ada perdana menteri juga. Ya, di masa ini Soekarno tetap menjadi presiden dan tetap parlementer, tetapi eh, kenapa saya bilang zaman ini tuh ya nggak enak-enak banget sebenarnya. Meskipun Orde Lama itu masih Soekarno banyak yang mengagungkan Soekarno gitu ya. Padahal sebenarnya masa pemerintahnya Soekarno juga nggak gitu enak-enak banget. Di masa ini tuh banyak sekali terjadi pemberontakan. Ada pemberontakan Andi Aziz, pemberontakan apa namanya itu ya? PKI, DITII, gitu-gitu. Dan percobaan pembunuhan Soekarno ini banyak banget di masa ini, teman-teman. Ada sekitar 7 kali percobaan pembunuhan Soekarno ini. Tapi ya pada akhirnya Soekarno juga turun gitu dari tahta dan digantikan oleh Soeharto, seperti itu. Dan di masa ini terciptalah yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, inilah awal dari yang namanya otoriter, teman-teman. Di mana demokrasi terpimpin membuat presiden memegang kendali sepenuhnya atas negara itu. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada masa Orde Baru. Baik, Kakak Anggit, silahkan. Oke, masa Orde Baru ini adalah masa di mana peralihan dari kepemimpinan Soekarno ke Soeharto ya teman-teman. Masa Orde Baru ini dimulai pada 11 Maret 1966. Halo, Mas Anggit. Ya, begitulah. Oke, kayaknya agak nge-lag ya. Git, aman? Tes. Oke, lanjut. Selamat sore.
Lanjut ya. Ada. Ya. Aku ulang ya. Aku ulang. Oke, masa Orde Baru ini Mhm. adalah masa di mana peralihan dari kepemimpinan Soekarno ke Soeharto ya, teman. Nah, masa Orde Baru ini dimulai pada 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998 dengan naiknya Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Negara Indonesia. Nah, pada masa ini menerapkan sistem demokrasi terpimpin yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Akan tetapi pada masa ini tercatat ada beberapa bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1545. Jadi di masa ini eh, kepemimpinan Soeharto ini yang otoriter sangat mengikat rakyat Indonesia. Jadi rakyat Indonesia ini juga sampai gerah dalam kepemimpinan Soeharto ini. Nah, di sini juga dijelaskan yang bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun faktanya di akhir masa jabatan Pak Soeharto ini banyak terjadi seperti krisis ekonomi, krisis moneter, juga ada juga yang menyebabkan runtuhnya kepemimpinan Soeharto ini ada kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, seperti kerusuhan mahasiswa, lalu ada kekerasan terhadap ras Tionghoa ini juga, menyebabkan yang terjadinya runtuhnya kepemimpinan Pak Soeharto. Nah, di situ setelah runtuhnya kepemimpinan Pak Soeharto ini beralih ke masa reformasi yang akan dijelaskan oleh Mas Rizkia. Oke, terima kasih Kakak Anggit. Selanjutnya ada masa reformasi. Oke, masa yang kita hadapi sekarang ya teman-teman ya. Masa reformasi ini mulai dari 21 Mei 1998 hingga saat ini yang menganut sistem pemerintahan demokratis seperti yang kita tahu, yang katanya mengacu pada rakyat, yang pada zaman ini juga terjadi amandemen Undang-Undang 1945 dan mengubah hampir semua cara kerja pemerintahan, mulai dari cara kerja presiden, DPR, dan struktur dari negara Indonesia ini sendiri. Jadi di masa ini itu seperti yang kita tahu, kita bisa lihat presiden-presiden kita di masa ini, ada beberapa presiden yang berjasa untuk negara ini, tapi setelah masa reformasi. Padahal saat reformasi awal-awal itu masih krisis teman-teman ya. Jelas, nggak mungkin secepat itu selesai. Bahkan di 2008 masih ada krisis lagi, jadi krisisnya masih berlanjut. Cuman di masa reformasi ini mulai ada perbaikan dari sistem pemerintahan. Dan menurut saya emang lebih baik daripada zaman dulu. Di mana emang masyarakatnya lebih tertata karena terpaksa. Tertata karena terpaksa. Karena kalian tahu, ya seperti yang kita tahu juga kalau setiap bentuk kejahatan hukumannya itu, bisa nggak setimpal dengan kejahatannya gitu loh. Padahal kejahatannya itu nggak terlalu jahat, tapi hukumannya bisa berkali-kali lipat. Jadi hukumnya nggak terlalu kuat pada zaman dulu. Sedangkan zaman sekarang, meskipun kita lihat banyak kasus yang ya agak melenceng dari hukum, cuman setidaknya lebih disiplin aja gitu. Ya inilah masa reformasi yang kita dapatkan pada saat ini. Semoga aja masa ini menjadi lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Oke, materi kita untuk dinamika persatuan kesatuan bangsa dari masa ke masa mungkin sampai masa reformasi aja. Apakah ada yang ditanyakan dari Kak Amelia dan Kak Joy? Monggo. Tidak ada. Penjelasannya ada jelas. Benar, Yakin, Mbak? udah cukup. Mungkin. Oke. Apakah Mas Anggit mau menambahkan? Ya, tadi di masa reformasi itu juga
bisa dijelaskan Mas Cia, untuk, peraturan-peraturan ini juga, ditambahkan, untuk jabatan-jabatan presiden ini kan juga Betul. dibatasi. Setiap periodenya Mhm. ini, dapat 5 tahun ya sekali jabat ya. Nah, Nggak bisa terlalu untuk lama, teman-teman. ya, untuk pembatasan periode juga ini ada, cuma 2 periode aja. Jadi nggak bisa Mhm. kayak, eee, Waduh. presiden-presiden kayak Pak Soekarno, Pak Soeharto ini kan itu kan terlalu lama itu masa Iya jabatannya itu. Jadi kan, iya. terus, pada masa ini, apa, Presiden SBY. Nah itu presiden yang pertama kali dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi Mhm. bukan presiden yang dipilih oleh MPR gitu, teman-teman. Jadi, Pemilihnya pemilu pemilu kita pemilu ini itu dilakukan, pertama kali itu di pertama kali zamannya pada Pak pada SBY. zaman heeh, begitu. Ya, itu aja. Oke, itu tambahan dari kami untuk materi, eee, dinamika persatuan kesatuan dari bangsa Indonesia untuk masa kemasannya. Terima kasih atas ketersediaan Kak Amelia dan Kak Joy telah mengikuti, presentasi daring kami ya, meskipun, keterbatasan waktu, cuman terima kasih. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Dadah. Terima kasih Oke, kembali. yoi, thank you. Thank you. Nah